Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat Moha TV dimanapun berada. Tidak terasa, bulan Zulhijjah telah berada di depan mata. Yang mana pada bulan itu terdapat amalan istimewa, yaitu jatuh pada tanggal 10, 11, 12, ataupun 13 Zulhijjah. Amalan apa itu sahabat Moha TV? Tepat sekali, berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurasmallah. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum min bahiyatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahidum falahu aslimu. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Profesor Dr. M. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah bahwa kurban berasal dari bahasa Arab yang berarti pendekatan diri. Dari kata kurba yang berarti dekat. Kurban telah dikenal sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, ketika putranya Habil dan Qabil mempersembahkan kurban. Yang satu berupa hasil bumi, yang satu lagi berupa binatang. Yang satunya ikhlas, yang satunya kurang ikhlas. Sehingga diterimalah yang ikhlas. Secara turun-temurun, tradisi berkurban terus berlanjut. Namun ironisnya, tidak sedikit yang berkurban dengan menyembelih manusia. Adapun pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Saat putranya yaitu Nabi Ismail alaihi salam telah siap, Allah kemudian menggantikannya dengan seekor domba. Seakan-akan Allah ingin menegaskan bahwa kurban tidak dengan manusia, melainkan dengan sembelihan binatang ternak. Sahabat Moha TV, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan secara totalitas, sekalipun terhadap sesuatu yang kita cintai, baik dari segi fisik, akal, maupun hati. Melalui momen ini, marilah kita renungkan kembali makna sejarah yang telah diperankan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan putranya Nabi Ismail. Setelah pernikahannya dengan Siti Sarah yang mencapai puluhan tahun namun belum juga dikaruniai seorang anak. Akhirnya, kebahagiaan tak mampu terlukiskan ketika beliau dikaruniai oleh seorang anak bernama Ismail alaihi salam. Namun, justru peristiwa inilah yang menjadi awal dari titik puncak kehidupannya. Betapa tidak, ketika beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sendiri. Ayah mana yang hatinya tidak terguncang, ibu mana yang bisa mengikhlaskan, dan anak mana yang tidak memberontak ketika akan disembelih oleh ayahnya sendiri. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala-galanya. Menyadari bahwa hidup ini hanyalah serentetan cobaan. Kadang baik, kadang buruk. Betul. Tapi ingat, ini hanyalah ujian. Yang namanya ujian akan tiba saatnya kita merayakan kelulusan setelah fase ujian tersebut. Ketaatan tidak akan pernah berbuah sengsara.
Sebaliknya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengantarkan keselamatan. Sahabat Maha TV, mari jadikan momen Idul Adha sebagai media untuk mengenang kembali kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana seharusnya kita bersikap dalam mengarungi kehidupan agar memperoleh kebahagiaan di dunia, terlebih di akhirat kelak. Hidup ini adalah cobaan, ibadah harus selalu dijaga. Idul Adha, mari berkorban, kita barengan menuju syurga. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.